Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebentar ya. Kita sambil nunggu yang ini join sebentar. Oke, ini langsung aja kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya aku mau mastiin suara aku udah jelas ya, semuanya ya. Udah Kak, udah jelas, udah. Oke, sip. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabinastain, wa'alamuruddin waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, nama ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman, atau adik-adik ya, adik-adik fighter dan Fahrenheit. Kita ketemu lagi, setelah minggu lalu kita udah ketemu, sekarang kita ketemu lagi di kesempatan yang luar biasa ini, meskipun secara online ya, tapi semoga itu tidak melunturkan esensi dari agenda kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, aku Ifah. Harusnya hari ini yang menjadi moderator adalah Kak Anam ya, tapi kebetulan tadi dapat kabar beliau sedang ada musibah gitu, jadi aku yang menggantikan. Nah, aku Iva, aku dari Angkatan Komandan atau Angkatan 8, yang pada kesempatan kali ini akan memimpin atau memandu agenda pembekalan teman-teman atau adik-adik fighter dan Fahrenheit. Sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita awali bersama-sama agenda pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tilawah ya. Tilawah yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Miftah. Monggo kepada Miftah dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق Allahul Azim. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Miftah ya. Masya Allah. Ya, semoga yang baca dan yang mendengarkannya kita bisa sama-sama mendapat keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Biasanya kalau di AM udah lama banget nih nggak main KM. Masih ini nggak jargonnya masih alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar gitu. Masih nggak? Nggak ya? Oke. Nggak apa. Oke, bermonolog di sini. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini, buat teman-teman yang lain, monggo diajak lagi teman-teman angkatannya Fighter, Fahrenheit yang belum join, segera join karena materi hari ini menarik banget. Karena apa? Karena berkaitan sama apa ya namanya? Karena kan sekarang udah zaman digital banget nih gitu. Udah sangat-sangat hype banget di
kalangan-kalangan anak muda zaman sekarang gitu untuk mulai menggunakan digital dalam kesehariannya gitu, karena perkembangan teknologi juga semakin cepat gitu dan kita nggak boleh ketinggalan zaman. Maka hari ini materi pembekalannya adalah tentang bisa nggak sih kita menjadi content creator gitu, peluang menjadi content creator itu seberapa besar sih. Nah, hari ini kita akan ngebahas itu. Sebelum kita membahas lebih jauh, aku perkenalkan dulu pemateri kita pada kesempatan kali ini. Ada Kak Neta Octavia. Nah, beliau ini dari Angkatan Komandan ya, atau Angkatan 8. Kak Neta ini lulusan dari Fakultas IPB, Fakultas Ekonomi IPB, yang kayaknya track record-nya tentang per konten kreatoran itu udah nggak diragukan lagi. Jadi, Kak Neta ini pernah punya skill di digital marketing atau SEO, SEM, dan social media marketing, kemudian punya skill juga di copywriting, basic marketing and sales communication, basic editing, dan Microsoft Office. Kak Neta ini punya banyak work experience ya teman-teman, dari freelance food and content creator, terus di situ banyak ini ya, udah banyak capaian-capaiannya, apalagi kalau misalnya sekarang TikTok nih lagi hype. Nah, Kak Neta tuh kayak berapa videonya udah FYP gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen FYP tuh gimana sih Kak gitu. Nah, itu bisa tuh tanya-tanya ke Kak Neta nanti. Mungkin itu dulu singkat dari aku tentang pemateri hari ini. Mangga kepada Kak Neta dipersilahkan. Boleh share screen dan bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giva nggak usah monolog lagi ya, berarti sekarang udah saya. Waduh. Gitu. Aduh. Ya, gimana kalian kabarnya? Ini aku mau share dulu ya di salah satu akun. Boleh, alhamdulillah sih. Kayaknya baik sih. Oh, ini hanya host. Itu gimana tuh? Oh, bentar ya. Hmm. Aku ini dulu ya. Karena aku nggak usah panggil Kak ya. Karena kita Iya. Kesangkatan. Cuma bedanya Kak Neta ini dari SMP ya? Iya, Ya, benar. aku kebetulan joinnya pas SMA. Ayo semuanya yang gabung temennya langsung diminta untuk cepat-cepat bergabung, jadi biar gak ketinggalan materinya. Betul. Sebentar, ini aku jadiin kamu co-host ya? Coba. Yang ini. Bisa nggak? Udah bisa belum? Belum. Yang akun yang mana? Yang ini. Oh. Yang Neta. Sorry. Yang satu lagi. Oke. Sudah bisa? Apakah sudah bisa untuk share screen? Bisa. Oke. Monggo, dipersilahkan. Aku izin ya guys untuk berbagi tentang mana ya? Ada video aku ini di situ. Apa ya? Gak apa. Oke. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelum memulai ini aku pengen baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim agar lancar, dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW juga, agar semuanya juga bisa menjadi berkah juga. Nah, apa kabar teman-teman Fighter dan Fahrenheit? Nah, ini siapa nih kira-kira yang Fighter, siapa yang Fahrenheit? Boleh komen nggak di sini? Siapa aku gitu, aku Fighter, aku Fahrenheit gitu. BTW Fighter Fahrenheit itu berapa ya? Mereka angkatan 12. Oh, 12. Iya. Okay. Jadi 12 sama 11. 12 sama-sama Kak. Cuma dia ini Iwan Ahwat sekarang udah beda angkatannya. Kalau dulu kita masih digabung nih. Kalau misalnya sekarang dipisah. Yang Ahwat kalau nggak salah Fahrenheit 15.
IPA. 15, sorry. 15. Sorry banget. Wah, 15 guys, keren. Jauh ya. Ini nggak bisa sorry ini aku malu sendiri deh kayaknya. Ini share ini double. Bener ya guys. Oke. Jadi, ya, Ihwan Hmm. itu fighter, Ahwat Fahrenheit. Oh gitu, aku baru tahu. Yaudah kalau ini yang Ihwannya mana Ihwannya? Mana sih Ihwannya? Guys, bersuara. Ihwan, Hadir gak? Ihwan. Tilawah no. Iwan bener, Iwan tidur kali, bener banget tuh. Masih tidur deh. Oke deh, aku mulai aja ya. Semoga kabarnya baik. Mungkin sekarang lagi sibuk-sibuk persiapan untuk SBMPTN ya. Sekarang namanya apa sih? Kita udah ini banget ya. Bingung sekarang namanya berubah-ubah gitu. Iya deh. Nah, kali ini aku mau sharing-sharing aja ya. Aku pengennya juga kita lebih tektok gitu, ngomongnya di komen. Kalian kalau misalnya mau tanya langsung, komen boleh, silakan tulis di DM di tulisan ini gitu ya. Mungkin sekarang aku mau tanya dulu nih sebelum memulai materinya. Nah, buat teman-teman di sini, kalian tuh memiliki suatu kecintaan atau kebiasaan apa enggak? Misalnya kalian sudah memikirkan belum? Kalian tuh suka sama sesuatu hal gitu untuk masa depan kalian atau enggak sekarang gitu? Atau enggak kebiasaan apa? Ayo dong komen semuanya ya, harus semuanya komen. Coba aku mau tahu. Semuanya komen. Siapa tuh tadi yang murotal dulu, yang tadi murotal? Coba yang murotal boleh jawab dulu. Mana tuh yang murotal tuh? Oh, Miftah. Miftah punya kesukaan dan kecintaan, kebiasaan nggak? Apa gitu, mungkin suka traveling atau suka masak, suka makan-makan gitu, suka desain, suka game atau lain sebagainya. Jangan-jangan tidur lagi nih yang tadi murotal. Mana Miftah? Lagi ini. Suka apa? Oh, nulis. Oh, ada Zara tuh, Mbak. Aku suka nulis Kak katanya ya. Iya, nih kesukaan. Terus Masih Terus, besar nih kayaknya. ada yang suka nulis. Kemudian, mau jadi penulis sebagai side job, Masya Allah. Yang lain, aku tunggu ya guys. Kalian kayaknya HP-nya di mana, orangnya di mana deh. Malu, Kak. Mereka tuh mungkin masih mencari gitu ya, karena liburan gitu. Jadi bingung, masih mencari referensi. Iya, bisa jadi. Makanya, nih guys, kalau misalkan kalian belum terfikirkan, kalian sekarang lebih baik memikirkan dari sekarang deh. Apa yang harus, apa yang menjadi kecintaan kalian dan kebiasaan kalian. Dua hal itu tuh berbeda ya. Tapi harus tahu gitu, mana yang bisa, yang buat kalian enjoy, mana yang kalian bisa gitu. Ternyata saya punya kemampuan di sini gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kalau udah memikirkan itu, kalian mau jadi apa, kalian mau, kalau nggak usah jadi apa deh, kalian cinta sama apa, kalian bisa sama apa gitu ya. Nah, bisa jadi ini menjadi sesuatu hal, kesempatan kalian untuk menggali kalian menjadi content creator gitu. Karena sebenarnya Allah itu menciptakan setiap manusia itu adalah istimewa. Jadi buat kalian mungkin di sini ada beberapa yang nggak pandai dalam pelajaran, terus mungkin sekarang kan udah pengumuman SNMPTN ya.
Kalau nggak salah SBM juga udah deh. Udah belum sih? Udah, SBM Kak. udah ya. Sekarang mungkin M kali ya. Nah, menurut aku kalau misalkan kalian tidak bisa masuk ke kampus impian sekarang, prodi impian sekarang, jangan sedih, jangan menganggap dunia sudah berakhir. Pokoknya Allah itu sudah menciptakan setiap manusia itu istimewa. Jadi yang harus kita tahu adalah bahwa nanti suatu keinginan yang kita yang sekarang itu akan digantikan oleh keinginan yang lebih besar lagi gitu. Nah, semoga aku pengen banget dari omongan aku sekarang, meskipun gak banyak yang datang karena mungkin Iwan pada tidur. Nah, dari kegiatan ini aku tuh pengen banget ini menjadi sebuah hikmah. Ya, nanti semoga ini juga bisa menjawab semua keresahan kalian selama ini gitu ya. Dan agar bisa bermanfaat ke depannya untuk kalian gitu loh. Next-nya. Nah, kalau berbicara tentang peluang menjadi content creator itu sangat besar sekali untuk setiap individunya, karena tadi balik lagi Allah sudah menciptakan semua manusia itu berbeda-beda, saling kita bisa saling punya keistimewaan masing-masing gitu. Makanya dengan latar belakang keberagaman manusia yang beragam itu menjadikan itu semua orang bisa jadi konten kreator gitu loh. Nah, terus gimana sih, banyak pertanyaannya mungkin sekarang, lalu bagaimana untuk memulainya gitu ya. Nah, ini gampang banget guys memulainya tadi. Nah, mungkin biar lebih relate gitu ya sama kalian, mungkin aku bakal share nih awal mula dan latar belakang aku bisa jadi konten kreator gitu ya. Dari aku lulusan anak IPB, sarjana ekonomi IPB, kok bisa jadi konten kreator gitu kan, nggak nyambung banget gitu. Nah, aku juga nggak berpikir ya untuk jadi konten kreator karena aku juga gaptek banget guys. Jadi aku tuh prosesnya itu dari tadi berawal dari kesukaan dan kebiasaan aku gitu. Nah, hal-hal yang aku sukai itu, jadi kalian coba deh, mungkin sekarang masih bingung ya, kalian coba untuk list satu-satu deh apa yang kalian sukain gitu. Kalau aku nih ya, aku tuh suka banget sama memasak gitu. Mungkin meskipun enak gak enak, tapi aku suka aja gitu ya. Gagal aku suka banget gitu mau masak gitu, nggak tahu juga dari SD seperti itu. Terus aku juga hobi mengkreasikan makanan yang tidak sehat jadi sehat gitu, karena aku punya riwayat kisah papa aku tuh jantung dan lain sebagainya, jadi aku lebih aware gitu sama kesehatan aku. Terus jadi aku karena pengen merasakan apa yang teman-teman lain rasakan soal makanan, jadi aku mengkreasikan tuh makanan yang gak sehat jadi sehat, kayak misalnya seblak aku ubah jadi lebih sehat, burger aku ubah jadi sehat, terus dan lain sebagainya. Aku suka banget bikin kayak gitu di rumah. Meskipun aku ngomel ya, lah ya. Terus aku ngevideoin dan dokumentasiin semua hal. Jadi mungkin banyak teman-teman aku yang udah kenal aku tuh memang aku suka banget ngefoto, ngevideo, meskipun gak ada muka aku suka banget gitu. Jadi biar aku inget-inget lagi, karena basicnya juga aku pelupa juga orangnya, jadi suka mendokumentasikan semua hal. Terus aku tuh suka banget sama cerita atau storytelling gitu ya. Jadi lumayan kalau ngobrol tuh lumayan lama gitu ya. Ya begitulah, bisa sehari semalam gitu untuk ngobrol doang. Terus aku suka banget sama nulis, mungkin tadi tuh yang di komen, katanya aku suka nulis Kak, pengen jadi searcher, jadi pengen jadi penulis dan lain sebagainya. Aku juga suka sama nulis, cuman aku nggak terlalu handal ya, cuman asal-asal aja gitu di catatan gitu, nulis hal semua yang aku alami dan lain sebagainya gitu. Terus aku juga suka sama buat puisi. Nah ini aku list dulu nih ya, apa yang aku suka gitu. Nah setelah itu abis itu cerita singkatnya itu berawal dari kesukaan tadi. Aku suka belajar, terus abis itu tapi karena suka belajar itu aku pengen masuk ke sarjana ekonomi karena aku suka matematika juga, tapi Allah berkehendak lain guys. Allah tuh pengennya aku mungkin lebih enjoy dan lain sebagainya, jadi aku jadi content creator gitu. Pas lagi
skripsian, aku tuh fokus sama skripsi aku ya di Indramayu di sini. Terus aku pertama kali buat video itu pas skripsian itu, pas lagi nggak ada kegiatan apa-apa skripsian. Jadi pas video aku share, aku kan suka masak dan suka video, jadi aku ngasal-ngasal aja gitu. Pertama kali aku share itu aku dapat 100.000 views gitu. Dan aku di situ nggak paham sama sekali ya, kenapa bisa dapat 100.000 dan orang pada komen gitu. Dan aku nggak peduli juga gitu, yang peduli aku peduli sekarang pas itu tuh skripsian aku cepet kelar gitu. Nah, habis itu setelah udah skripsian, lulus dan lain sebagainya, tahun 2020, aku tuh ngekos untuk fokus apply kerjaan, karena udah masuk ekonomi, ya harusnya pengennya on track ya, on track untuk jadi anak ekonomi sejati gitulah ya. Nah, habis itu tapi karena di kos itu nggak ada kerjaan apa-apa gitu ya, terus juga pas itu lagi budget minim ya di kosan, terus pas itu udah awal-awal pandemi gitu ya, aku nggak bisa juga beli makanan-makanan yang sehat, karena aku juga suka sama makanan yang sehat, ya udah deh aku buat aja. Terus temen aku juga nyaranin, Neta sayang banget akunnya katanya. Nah, aku tuh nggak paham apa yang disayangkan gitu. Kamu tuh udah dapet aku pas itu lagi followersnya masih 10.000 ya. Sayang banget akunnya harus dipakai lagi. Apa yang disayangkan? Aku nggak paham. Orang nge-follow ya udah nge-follow aja gitu. Karena di situ bener-bener aku nol pengetahuan banget ya tentang konten kreator itu gitu. Dan aku orangnya kalau nggak peduli banget gitu. Nah, ya udah deh, tapi karena untuk mendorong aku biar makan makanan sehat lagi kayak dulu, aku videoin lagi deh gitu, aku share lagi deh. Pas di kosan dulu itu aku di lantai 2, terus dapur itu di lantai 5, jadi aku bolak-balik tuh guys ke dapur, habis itu ke kamar aku bolak-balik gitu untuk masak-masak video-video aja gitu, tanpa berpikir jadi konten kreator. Tapi pertama kali aku buat itu ternyata udah dapet 2 juta views dalam 2 jam gitu. Dan aku kaget banget, kok bisa ya aku gitu. Peran aku ngasal banget gitu. Nah, alhamdulillah dari situ tuh lumayan tuh banyak banget orang-orang yang DM aku gitu ya, untuk ngajak kerjasama dan lain sebagainya. Nah, ini nih konten aku nih guys, kalian mungkin bisa lihat di situ, samping itu ada portofolio aku gitu ya, samping kiri samping kanan itu akun aku gitu. Nah, aku juga main di Instagram juga, alhamdulillah. Mungkin Instagram agak lambat kali ya, maksudnya baru beberapa tahun yang lalu gitu. Kalau misalkan di TikTok kan dari tahun 2020. Kalau Instagram mungkin dari tahun 2021 akhir gitu. Nah, konten aku tuh tentang masak-masak gitu, masak-masak makanan sehat, kemudian juga ini apa ya? Oh ya, konten yang dibuatnya juga aku punya resep-resep khusus aku gitu yang lebih resep makanan sehatnya itu lebih murah, lebih sehat, lebih enak, lebih gampang, simple dan lain sebagainya itu tuh. Itu yang aku buat di konten-konten aku gitu. Mungkin di situ banyak followers anak kos semua atau diet pemula gitu ya. Nah, untuk pencapaiannya sih sebenarnya aku sama kalian lah ya, kita semua sama. Cuman memang dikasih kesempatan sama Allah aja untuk bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga ini menjadi amal jariah aja ya guys. Terus next, nah kalau ditanya-tanya untuk konten kreator ini tentang tantangan dan keuntungannya ya, mungkin banyak yang bingung ya kalau aku jadi konten kreator nanti gimana ya gitu ya. Keuntungannya apa ya, gimana, jadi prosesnya gimana ya, teknisnya gimana ya. Nah, aku jelasin di sini ya guys. Jadi kalau misalkan jadi konten kreator itu tantangannya itu memang kita harus kreatif. Kreatif ini nanti bisa dibentuk, dibuat, diniatkan. Terus harus up to date. Terus harus fleksibel, punya fleksibilitas yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian harus pengen terus belajar, dan juga kita harus tahu diri kita sendiri gitu ya. Yang belum tahu, masih bingung sama diri sendiri, harus langsung muhasabah diri, kalian bisanya apa, kalian orang kayak apa gitu ya. Nah, untuk keuntungannya, ini tuh banyak banget juga. Pasti semuanya ada pro dan kontranya. Kalau keuntungannya itu, kita bisa bekerja dengan sesuai hati kita gitu ya. Karena tadi yang fleksibel tadi, terus juga bisa berekspresi juga lebih, bisa berekspresi lebih, terus juga
yang paling penting juga sangat bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena audiensnya lumayan banyak, jadi manfaatnya juga nanti akan diambil oleh orang yang banyak juga gitu ya guys. Nah terus untuk masalah rezekinya nih, materinya atau duitnya, nah itu tuh fleksibel juga gitu, bisa lebih besar dari pekerjaan tetap gitu. Tapi bisa juga lebih rendah. Jadi memang itu namanya juga freelance ya, fleksibilitasnya itu sangat tinggi, bisa sampai tinggi banget, turun banget gitu. Cuman ya itu pro kontranya sih. Oke. Nah, dari tadi kayaknya lewat ya, bentar ya guys. Oh, jadi oke. Nah, aku mau jelasin secara konsep singkat berkonten ya. Mungkin kalian masih awam, jadi kalau konten kreator ini aku juga nggak paham-paham banget. Mungkin ini yang aku secara basic aja. Kalau misalkan konten itu apa sih Kak gitu ya. Jadi konten itu merupakan konten itu bagian dari 5 aspek komunikasi gitu ya. Tadi pertama itu ada kreator, itu pemberi kontennya, kemudian ada audiens, itu penerimanya, media itu wadahnya, terus konten itu adalah isinya, dan konteks itu adalah persepsinya gitu. Mungkin kalian yang paling bingung di sini konteks itu persepsi ya. Kalau persepsi itu persepsi itu adalah konteks itu adalah persepsi penerima terhadap konten tersebut gitu. Biasanya masuk ke tujuan pasar kita. Nanti mungkin lebih detailnya akan aku jelaskan di selanjutnya. Gitu. Nah, aku punya pertanyaan nih buat audiens di sini, buat orang-orang di sini. Pertanyaan, boleh Kak Iva boleh jawab. Semuanya harus jawab ya. Lebih baik satu orang yang kreatif tapi kontennya jelek atau tidak kreatif tapi kontennya baik? Ayo, aku mau tahu dong. Apa guys, teman-teman yang lain? Yang satu atau yang dua? Balas di chat aja, chat. Pilih aja dulu. Satu atau Chat. Harus aktif ya. apa Kalau ya? mau masuk kampus, habis SMA itu harus aktif. Benar sih. Lebih baik orang kreatif, kontennya jelek, atau nggak kreatif tapi kontennya Ya. apa ya? Kalau aku ya, bentar. Aku kayaknya kreatif tapi jelek tuh. Ada yang menjawab tuh Kak. Oke. Kreatif tapi jelek. Kreatif tapi kontennya baik. Kreatif tapi kontennya jelek. Oke. Yang satu berarti. Yang satu. Oke. Aku apa? Aku dua. Misalnya satu aku dua deh. Oh, ada yang satu. Zahwan. Oh, nih ada dua nih. Ada yang sama kayak aku, Kak. Ada Yasmin, Salwa. Oh, dua. Kayak ada banyakan dua deh. Iya nggak sih? Iya, banyakan dua kayaknya. Oh, ada yang satu. Ihwan satu nih kayaknya. Iya. Yang penting kreatif. Ihwan itu tim satu ya. Aku itu tim 2. Oh, tim 2, benar. Nah, iya nih. Kayaknya kebanyakan dua deh, Kak. Kebanyakan 2 ya. Gimana nih? Apa tuh yang betul tuh? Sebenarnya aku juga masih bingung ya guys. Kejebak pertanyaan aku. Sorry. Tapi kalau aku pribadi itu adalah 2 gitu ya. Kalau misalnya aku pikir lagi itu 2. Kenapa bisa 2 gitu ya? Nih. Nah, oke. Kenapa konten yang baik itu lebih baik gitu ya? Karena konten yang baik itu belum tentu ternilai, apalagi konten yang buruk gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kita bisa menghasilkan konten yang baik itu sebenarnya itu dari kalau kita bisa memikirkan 5 aspek tadi, audiensnya, wadahnya, konteksnya, isinya dan lain sebagainya gitu.
Dan kita bisa menggali kreativitas dari 5 konteks tadi gitu. Nah, tapi untuk menjadikan konten yang lebih kreatif itu juga memang harus punya niat juga gitu. Jadi gini guys, kenapa aku bisa bilang kalau konten baik itu lebih baik ya? Karena sekarang yang banyak terjadi bahwa kita itu banyak dikendalikan oleh konten-konten dunia gitu. Paham nggak maksudku kayak gimana ya? Kita anggap jiwa kita itu adalah majikan. Tubuh atau hal di luar jiwa itu adalah pelayan atau babu gitu. Nah, harusnya teknologi, terus tubuh kita, mungkin materi seperti mobil, dan juga mungkin bisa jadi konten nanti ke depannya itu adalah pelayan atau babu kita. Jadi kita memang harus jangan dikendalikan oleh pelayan atau babu kita. Nah, banyak yang terjadi sekarang itu orang nggak peduli isi konten, yang penting FYP. Jadi mereka sudah diperbudak oleh babu mereka sendiri. Itu menurutku ya. Itu pandangan aku yang baru-baru sekarang aku pikirkan gitu ya. Jadi dulu aku mikir ya udah deh yang penting FYP apa ya gitu, pusing banget mikirin gimana caranya biar konten aku tuh up gitu. Sampai stres sendiri gitu, sedih sendiri, sampai aku lupa bahwa konten aku tuh baik, tapi kayaknya konten aku nggak punya nilai deh kayaknya di situ ya. Makanya aku rasa bahwa konten yang lebih baik itu jauh lebih baik, karena nanti kreatif itu nanti bisa dihasilkan dari 5 elemen tadi. Nah, itu nanti mungkin bisa dipelajari buat kalian yang menjadi content creator tapi nggak terlalu kreatif gitu ya. Nah ini juga pembahasan aku karena kita sebagai umat Muslim ya, umat Islam, kita juga harus banget menjadikan teknologi itu menjadi amal soleh, gitu ya. Konten yang baik belum tentu ternilai, atau apalagi konten yang buruk itu adalah maksudnya ini gitu. Jadi harus ada nilainya, harus ada amal soleh yang harus kita masukkan di setiap konten nanti yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, apalagi kita sebagai umat Islam itu kita harus punya tugas khusus gitu ya. Kita harus punya tugas khusus untuk kita harus ikut peradaban dunia dan juga harus mensiarkan dakwah-dakwah yang baik secara soft selling, pastinya nggak terlalu semuanya dakwah ceramah dan sebagainya, enggak juga gitu ya. Nah, jadi menurut aku langkah baik sekali untuk menjadi konten kreator yang kreatif dan juga lebih baik, punya nilai amal soleh, itu menjadikan kita bisa beradaptasi gitu terhadap media dunia. Jadi biar kita nggak kalah gitu ya guys. Oh, sorry ya, oke, Miftah. Nah, bisa beradaptasi juga sama media dunia nih guys. Nah, terus aku juga punya, ini ada satu prinsip yang aku pegang di menjadi content creator itu adalah sekarang dunia sekarang itu adalah ladang kita. Dunia ini adalah ladang. Nah, tanam dengan konten yang bermanfaat, konten itu tanam dengan konten yang bermanfaat, bisa apa? Bisa dari video-video kita, dari foto-foto kita, story kita, snapgram kita, mungkin dengan materi uang dan lain sebagainya. Kemudian tuai nanti di akhirat gitu. Nah, ini nilai plus lain dari menjadi konten kreator tuh ini guys. Jadi jangan tadi berpikir kalau misalnya untuk materi memang kita bisa fleksibel banget gitu ya. Cuman kalau kita paham tentang nilai nanti menjadi konten kreator, ini nanti insya Allah bisa menjadi kita bisa tuai itu nanti di akhir kelak gitu. Itu sih prinsipnya yang aku sarankan untuk kalian mau jadi konten kreator. Nah, sekarang aku mau kasih pesan nih buat yang kalian ingin memulai jadi dunia konten kreator begitu ya. Nah, banyak sekali pelajaran yang gak bisa diajarkan di sekolah atau di prodi kalian nanti gitu ya. Contohnya deh, sekarang lagi booming tuh apa? Affiliate ya, affiliate Shopee, TikTok. Kalian tahu kan affiliate? Apa tuh? Ya, buat Oh, nggak tahu Ipa? Nggak tahu. Nggak, kok aku tahu sih. Affiliate tuh kayak sistem kita marketing, promosi itu nanti kita dapat komisi berapa persen dari produk yang ngeklik
ngeklik terus dia beli produk yang kita share itu bisa dapat dari situ komisi gitu. Nah itu sekarang lagi booming tuh, affiliate, broadcasting, terus digital marketing, apalagi sekarang desain ya, terus komunikasi dan lain sebagainya. Itu banyak banget hal yang tidak bisa diajarkan di sekolah nanti gitu. Jadi aku sarankan, aku berpesan untuk kalian semua, gali terus ilmu secara mandiri, apa yang kalian suka, apa kalian bisa, karena nanti itu akan bermanfaat untuk kedepannya gitu. Terus aku berpesan bahwa sekarang apa yang kalian lakukan sekarang, detik ini juga, itu adalah kalian harus berpikir secara matang-matang. Yang kalian lakukan saat itu adalah akan bermanfaat di masa depan. Kayak contohnya sekarang nih, seminar ini atau talk with alumni ini adalah langkah yang baik yang bisa kalian ambil untuk bisa bermanfaat di masa depan gitu. Jadi setiap detiknya kalian harus pikirin, setiap menitnya kita sebagai umat muslim harus selalu pikirin langkah kita itu akan bisa bermanfaat nggak nih di masa depan gitu. Jadi nanti insya Allah kalau begitu kalian bisa jadi orang yang bermanfaat gitu guys. Terus mungkin klise ya, cuman menurut aku juga penting juga sih, jangan patokan sama uang yang didapat nanti untuk konten kreator ini gitu ya, atau jangan ikut-ikutan deh, misalkan gini, sekarang pada kuliah semua ya, kuliah di perusahaan lagi, kuliah di jurusan yang baik, prodi yang baik, kampus yang baik, itu juga tidak menjamin kita nanti masa depan akan baik. Apalagi kalau misalnya kita patokan di uang yang didapat juga, itu tidak menjamin kita akan bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi untuk pengen jadi orang di dunia konten kreator harus konsistennya terus menerus gitu ya, untuk menanam padi tadi. Terus jangan patokan uang ya, jangan patokan uang yang didapat. Insya Allah kalau rezeki itu nggak akan kemana guys, insya Allah gitu ya. Terus tadi selalu juga niatkan bahwa nanti konten yang akan kita suguhkan, yang akan kita kasih ke banyak audiens itu harus lebih tersampaikan lebih baik lagi. Terus dakwahnya atau soft selling tentang keislaman dan lain sebagainya itu harus lebih ngena lagi. Terus juga lebih kreatif lagi, karena sekarang itu juga banyak banget ustadz-ustadz ya, ustadz-ustadz yang terkenal itu mereka tuh kontennya tuh bagus-bagus banget, mereka udah pakai animasi, udah pakai apa, jadi mereka benar-benar tidak dakwah mereka tuh tidak bertentangan gitu sama perkembangan zaman sekarang gitu. Apalagi kalau misalnya kalian Ustadz Nuzul Zikri gitu ya, sudah pakai animasi, Ustadz Halid Basalamah, brandingnya kuat banget kan beliau. Terus Ustadz siapa lagi ya, mungkin itu maksudnya contohku Ustadz yang mungkin yang lain juga banyak konten Islam yang lain atau konten yang baik lainnya juga gitu. Udah deh sampai situ aja guys. Mungkin udah gitu aja sih kayaknya ya, karena aku pengennya lebih banyak sharing-sharing, tektok gitu. Jadi coba kakak Iva boleh pada sore Kak Iva boleh lesok tanya-tanya sama audiens gitu. Oke. Sebagainya. Wah, keren banget. Sebenarnya kalau aku ngerasa ini ya, insightful sekali ya, Kaneta, karena kebetulan mungkin zaman sekarang karena emang segala-segalanya itu tentang teknologi ya. Jadi ya menarik banget gitu untuk akhirnya ngulik-ngulik. Dan aku sepakat kalau misalnya teknologi itu ini apa namanya cepet banget gitu loh pergerakannya, perkembangannya, perubahannya gitu. Dan kalau misalnya ini pertanyaan aku dulu deh sebelum teman-teman nanya. Ini teman-teman boleh banget nanya ya. Kalau dari aku ini sih Kak. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar ya? Yang menjadi tantangan terbesar ketika mau tadi meng-create konten yang baik gitu. Karena kan nggak bisa bohong ya kalau misalnya udah dapet banyak viewer terus income-nya juga banyak gitu kan, pasti buahnya pengennya tuh gimana nih, pasti ada rasa-rasa kayak gitu.
apa sih yang biasanya menjadi tantangan terbesar ketika ya turun ke ini dunia konten kreator nih? Iya, benar banget. Ketika kalau misalnya orang lihat kayaknya banyak views, banyak jadi orang-orang bisa kenal kita dan lain sebagainya itu kayaknya enak banget gitu ya. Padahal kalau buat aku pribadi itu jadi tanggung jawab yang besar juga ya. Mungkin di situ nanti ternyata banyak kesalahan yang terjadi di video itu jadi beban buat aku sendiri gitu ya. Nah itu juga itu salah satu tantangan terbesar itu mungkin tekanan mental ya. Tekanan mental awal-awal aku pertama have fun aja gitu pas buat konten, tapi lama kelamaan kok jadi beban gitu ya, harus terus menyuguhkan sesuatu hal yang lebih besar gitu ya, terus harus yang lebih impactful lah apa gitu, sampai down berhari-hari, sampai pernah sakit seminggu, Wah, pernah nggak baca komen sama sekali, nggak baca notif selama 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun ya, sama sekali nggak baca notif, nggak baca komen. Ya, karena mungkin karena itu penyesuaiannya lumayan lama ya. Tapi sekarang alhamdulillah gitu semakin belajar gimana mengatasi ini semua gitu. Selain mental tadi, mungkin kreativitas yang harus terus digali, apalagi buat orang yang seperti aku, mungkin kalau orang yang kreatif atau punya banyak ide tidak dikeluarkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu berdampak kayak kesel sendiri gitu. Suka kesel sendiri, jadi banyak deh Kak sebenarnya tantangannya tuh, apalagi belum kalau kita stuck sama ide. Ini mau diapain ya? Ini kok jadinya jelek ya, jadi harus pulang gitu. Terus apalagi kayak kalau misalnya apalagi kita misal ada brand yang masuk ya, terus ternyata engagementnya rendah ya, aku nggak enakan nih sama brandnya. Itu sering banget terjadi. Jadi konten kreator itu kalau dilihat kayaknya gak enak-enak banget, sebenarnya di belakang layarnya itu masya Allah perjuangan di dalam diri dan di luar diri itu lumayan banyak gitu. Struggle-nya itu kita harus bertanggung jawab sama diri sendiri, brand yang diambil, brand yang bekerja sama kita, audiens juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan ternyata banyak head komen, banyak yang muji-muji juga, itu suatu tekanan ya, misalnya ada yang muji juga kan. Jadi aku nggak lepas untuk zikir gitu, karena aku takut banget gitu ya, aku ke expose muka aku terus-terusan, aduh. Tapi ya itulah tantangannya, seperti itu. Itu aja sih. Oke. Kalau Kaneta sendiri proses ideasinya gimana sih? Biasanya kalau nyari-nyari ini apa sih insight ide gitu? Nyari ide. Kalau aku itu nyari idenya suka, karena otak aku berpikir terus ya 24 jam. Jadi kayaknya pas lagi di kamar mandi tiba-tiba peng gitu, langsung ditulis pada saat itu juga. Kalau 5 menit nggak ditulis aja aku pasti lupa. Jadi nyari ide itu berpikir sih Kak, berpikir terus kita mengamati sekarang lagi apa trennya. Setelah itu kita adaptasi, kita ini juga modifikasi dengan gaya kita gitu. Itu bisa lihat lihat adaptasi modifikasi. Nah itu kalau misalnya kita pengen lihat di konten lain, tapi kalau misalnya itu orisinil dari konten kita sendiri, itu berpikir banyak-banyak, merendung gitu ya, di tengah malam gitu. Terus apalagi ya, mungkin tanya-tanya juga sama teman-teman juga gitu. Ini kayaknya serunya gimana ya, enaknya gimana ya. Aku juga kadang suka lihat-lihat sekarang karena udah bisa lihat komen ya, jadi aku suka lihat komen, Kak cobain ini dong Kak cobain ini Kak. Mungkin dari situ juga bisa dapat ide tuh. Oke, benar. Iya. Kak gimana ya kalau gini Kak gimana ya kalau gini Kak gitu. Jadi kita juga harus tahu tuh audiens kita tuh kayak gimana, pengennya gimana gitu. Tipe audiens kita juga gimana, pengennya ternyata banyak sukanya yang begini modelnya gitu. Nah ini baru sekarang yang aku sekarang baru belajar sekarang, karena kemarin aku ngeliat komen tuh nggak berani. Wah, 2 tahun ya? Nggak ngeliat komen tuh berapa lama tadi? Iya 1-2 tahun, bener-bener gak lihat komen, gak lihat DM.
Ya, aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau terintervensi dulu pikiran aku gitu ya, karena lagi kalut gitu, jadi notif itu ribuan juga nggak pernah aku buka. Tapi sekarang alhamdulillah udah. Wah, keren banget sih. Ini, jadi teman-teman, buat yang belum tahu tadi IG-nya healthy.hacks ya. Itu tuh followersnya udah 26,4K deh, tadi aku barusan lihat. Terus TikToknya, Instagram ya? ya Instagram, TikToknya 216.000. Oh Itu iya kan benar. ini ya, ini juga menurut aku, karena ini kali Kak, karena kan teman-teman kan, aku nggak tahu deh selama di pondok pada megang HP nggak ya gitu. Jadi kan Ya. mereka pasti baru pada tahu gitu ya. Atau mungkin baru update lah terkait dengan tren-tren terkini. Kalau misalnya ini dengan jumlah yang banyak gitu, itu kan angka gitu. Ini Kak, kan Kakak tadi sempat sampein gitu kan, Eta sempat nyampein kalau misalnya ada soft selling gitu ya. Ada Iya. namanya kayak, ya pada akhirnya kalau istilah kata anak pondok itu syiar gitu. Syiarnya tuh soft gitu. Eh, apakah di setiap konten yang kakak bikin itu emang selalu ada poin-poin syiarnya atau akhirnya merubah itu dengan bahasa yang lebih marketing gitu atau gimana? Ada poin syiarnya tuh kayak gimana sih Kak gitu maksudnya? Iya, jadi gini, kalau aku ambilnya tuh karena audiens aku tuh bukan pengen lihat dakwah aku ya, Oh, jadi nggak mungkin aku langsung share dakwah gitu di setiap resep-resep aku juga enggak juga gitu. Jadi kalau misalkan ada resep-resep aku masukin, jadi pakainya kombinasi aja Kak. Kalau misalkan aku kadang share resep di komennya, kadang aku tulis tuh gitu. Misalnya aku lagi konten bikin makanan-makanan sehat, aku bagiin makanan sehatnya ke orang. Aku tulis oh. di bawahnya nyempil sebaik-baiknya amal adalah memberi makan gitu bla 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 gitu lah ya. Atau bisa jadi aku bikin share resep nih. Wah itu lagi tingginya tuh share-nya tuh, Iya. tuh views-nya. Aha. Setelah itu aku langsung share video lain gitu. Mungkin itu karena trafficnya lagi tinggi, Ya. orang yang masuk ke akun aku tuh kan bisa dilihat ya, oh ini berapa juta nih yang masuk ke akun aku. Maksudnya yang kepoin akun aku Ya. langsung share tuh video apa aja, video tentang tulisan-tulisan aku, terus tentang pemikiran-pemikiran aku, tentang kehidupan dan sebagainya. Gitu. Nyempil aja dikit gitu, jadi nggak selalu. Terus kadang juga bisa jadi dari sikap kita secara nggak sengaja gitu ya. Misalkan a day in my life, misal ya, gitu, a day in my life, pagi-pagi aku mau buka puasa dulu ya guys gitu. Terus itu habis buka puasa aku berdoa lama, aku bilang kalau misalkan jam segini kita harus berdoa, atau enggak pas lagi sahur banyak-banyak istighfar dikit-dikit, jadi diomong-omongan sedikit-sedikit aja, jadi nggak terlalu banyak tapi kita celetuk-celetuk dikit-dikit gitu. Atau enggak karena kalau misalnya video resep aja udah bermanfaat buat orang lain ya, di situ banyak komen-komen tuh bilang gini, Kak makasih banget ya Kak dari resep Kakak, aku tuh papa aku diabetes sekarang tuh udah mendingan gitu ya. Terus bisa jadi ada lagi tuh komen-komen kayak, Kak thank you banget ya Kak, aku bisa haidnya lancar dan lain sebagainya. Nah di situ aku tuh udah seneng banget tuh, mungkin itu ya, selain tadi syiar itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Menarik banget sih, keren sih. Kayak oh iya ternyata mungkin aku lebih akhirnya aku juga baru menyadari setelah lulus di AM gitu kalau misalnya banyak cara-cara lini-lini dakwah gitu yang akhirnya nggak ini ya. Kalau aku ngelihatnya mungkin ini akhirnya bentuk implementasi kali ya dari apa yang udah kita pernah dapetin gitu di sekolah. Terus kita coba menginfluence orang dengan cara yang berbeda gitu. Itu pertanyaan dari aku. 3 tadi. Teman-teman monggo yang lain dipersilahkan tanya. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ini mumpung ada influencer kita nih, gila. Kak Neta nih udah influencer banget. Enggak. Very famous. Masya Allah, masih jauh. Itu keren banget. Jadi monggo yang pengen nanya tentang mau kaitannya content creator atau yang nggak terlalu relate banget sama content creator mau nanya apapun gitu.
ke Kaneta boleh banget. Boleh langsung open mic atau via chat juga boleh. Kalau misalnya malu, ini kan Iwan Ahwat ya gitu. Kali aja malu Kak suaranya kedengeran Iwan misalnya. Boleh banget tuh via chat. Atau bisa jadi kayak ajang-ajang caper. Aduh. Enggak, bercanda ya, bercanda. Itu yang itu bercanda. Iya. Ayo teman-teman, monggo. Yang mau nanya dipersilakan. Boleh banget, harus ayo guys. Tanya dong. Ayo nih, saya paksa nih. Tanya dong, kan biasa Mamah Dedeh nih. Ini kakak Neta. Siapa nih mau nanya? Sebentar ya. Aku tunjuk deh, sebentar ya. Siapa ya? Boleh banget. Siapa ya? Kita kan Miftah udah sering banget nih udah jawab Miftah. Aku lupa. Di sini ketua angkatannya Fatimah. Ada Fatimah nggak sih? Oh, yang perempuannya Fatimah. Iya, Fatimah yang perempuannya. Yang Ihwannya ada Rahmah. Yang Iwannya siapa? Yang Ihwannya Waludin. Coba. Kenal lah, guys. Kan angkatan 15 ternyata ya. Cewek juga. 7 tahun di bawah kita. Monggo, Waludin deh. Ada pertanyaan nggak, Waludin? Tentang dunia perkonten kreatoran ini gitu. Dan sebenarnya konten gimana? Izin menanyakan Kak, Boleh. apa sih ya hal yang wajib dimiliki kita sebagai orang yang akan menjadi seorang konten kreator gitu Kak? Hal wajib yang harus dimiliki. Udah Kak, cukup Kak, makasih. Oke, siap-siap. Apa tuh Kaneta, hal wajib yang harus dimiliki? Hal wajib yang harus dimiliki. Pertama itu passionnya, keinginan yang kuat, niat yang kuat. Kalau orang bilang itu klise, tapi enggak juga. Ini benar-benar memang terjadi gitu. Karena kalau bisa jadi content creator itu memang harus konsistennya yang konsisten tinggi gitu ya. Brand masuk, nggak ada brand masuk, kita harus tetap selalu buat video gitu. Terus mau terus belajar, mau terus mengenal orang lain, mau terus untuk sharing dan lain sebagainya. Nanti di situ banyak banget tuh di sosial media kan kita banyak ilmu-ilmu yang bisa dikembangkan bisa dari marketing digital, terus bisa dari belajar marketing, basic marketing gitu. Banyak banget guys. Terus harus terus belajar tuh. Dan ini cocok banget buat kalian yang suka belajar. Terus apalagi kepercayaan diri kali ya, harus percaya diri, harus pede gitu untuk menyuarakan pendapat kalian, menyuarakan ide kalian gitu. Itu hal wajib, harus pede. Terus habis itu harus apalagi? Udah sih 3 itu aja basic yang hal wajib yang harus kita punya. Nanti sisanya itu mengikuti. Passion ya. Okay. Emang melakukan segala sesuatu tuh harus perlu passion kayaknya. Bener banget. Makanya tadi aku bertanya itu apa kebiasaan dan kesukaan kalian kan? Iya. Karena harus berpikir dari situ dulu. Lalu bisa dikembangkan jadi konten. Okay. Ini deh Kak, aku juga jadi punya pertanyaan deh. Ini kan kalau boleh tahu nih, Kaneta nih aktif akhirnya menjadi content creator, apakah ketika kuliah sambil nyambi, atau benar-benar setelah lulus nih baru benar-benar kayak fokus banget gitu? Setelah lulus itu aku baru fokus gitu, karena aku baru paham ternyata itu bisa menguntungkan gitu. Pas awal-awal itu aku suka bikin video, suka banget. Pas kuliah aku tuh suka jadi random gitu, aku masukin ke sosial media Instagram aku gitu, bikin masak-masak, bikin makan-makan itu aku lakukan, tapi nggak paham itu bisa jadi konten yang bermanfaat gitu. Sampai aku nggak sengaja aku share aja di TikTok gitu, karena belum banyak yang ikut belum banyak yang tahu TikTok ya. Terus kayak masih paradigmanya kan jelek ya tentang TikTok gitu. Iya, betul. Jadi kalau aku share di Instagram aku agak malu aku agak malu ya. Kayaknya orang-orang pada kenal aku gitu.
kalau di Instagram. Jadi aku coba untuk di TikTok aja deh, kayak random post aja deh. Ternyata itu banyak banget orang yang lebih tertarik tentang insight-insight, resep-resep kayak gitu. Ya berarti sebenarnya kayak dunia per konten creator tuh bisa banget juga ya, sambil misalnya kan adik-adik kan baru mau kuliah nih Kak. Jadi pasti mereka ada momen dimana kan kalau misalnya tadi kita bikin konten dan lain itu kan pada akhirnya itu end up-nya akan menjadi pekerjaan. Anggaplah seperti itu gitu. Tapi ketika teman-teman kuliah berarti itu bisa banget ya disambi gitu. Dalam artian kayak ya itu nggak perlu untuk akhirnya ngambil waktu yang sampai bolos kuliah gitu-gitu nggak Kak? Enggak. Karena aku bikin konten dan sebagainya kan pas lagi di kosan, masak juga gitu kan. Pas kuliah juga gitu. Jadi enggak sama sekali enggak, kalau kita benar-benar membagi waktu ya, tidak sama sekali mengganggu gitu. Mengganggu perkuliahan gitu enggak. Jadi apalagi pas lagi kuliah itu banyak sekali yang digali Kak sebenarnya. Harusnya iya, entah mungkin jadi apa ya kalau misalnya content creator di pas kuliah tuh mungkin bisa jadi food vlogger di daerah kampus gitu, atau bisa jadi komedi-komedi apa gitu kan, bikin kalau misalnya pelajaran yang kita udah pelajarin kita share ke konten juga bisa kan ya. Misalnya di sini ada yang suka bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab, terus belajar, terus ternyata juga kuliahnya di Arab gitu, di bahasa Arab, langsung abis itu dapat vocab yang baru, istilah-istilah baru, kita bisa langsung kontenin, jadi nyambi belajar juga gitu loh. Jadi misalkan kalau aku contoh lain ya selain akademik, aku kan suka makan-makan tuh. Aku suka makan gitu, jadi aku tuh suka bikin video makan-makan gitu juga dulu. Mukbang gitu sama temen-temen aku. So, aku suka bikin video-video lucu gitu kan, tingkat-tingkat pun aku di kampus itu banyak banget, cuma karena tapi itu enggak aku share ya. Tapi bisa kalian buat di situ gitu. Menarik. Oke, nah boleh Arini mau nanya. Mau tanya apa tuh? Ini kamu mau chat atau ini? Oh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, izin mau nanya. Ini untuk Kaneta kerja sambil ngonten atau ngonten aja? Sama pembagian waktunya gimana antara ngonten sama kerja? Terus dapat ini nggak Kak, kayak cuan gitu dari TikTok? Dapat cuan dari Ya. Dah. Makasih Kak. Terima kasih Arini. Kalau pertanyaan tadi kerja sambil ngonten atau ngonten aja, sebenarnya itu balik ke fokus orang masing-masing gitu. Sebenarnya aku tuh sebelumnya pengennya kerja sambil ngonten gitu, cuman karena sekarang kondisi lagi sebelum kan pandemi ya, jadi aku nggak kerja, jadi aku ngonten full tuh guys. Cuma sekarang aku karena udah nggak pandemi lagi, aku akan balik kerja sambil ngonten gitu. Jadi itu bisa jadi dua-duanya, bisa sendiri juga bisa gitu kalau kita mau fokus ya. Terus tadi kedua tuh pertanyaannya apa ya? Bagi waktu. Oh ya, bagi waktu. Kalau bagi waktu itu biasanya sebelum memulai untuk melakukan tugas-tugas besoknya, malamnya aku udah mikirin tuh mau ngapain aja. Soal aku fokus besok aja. Jadi aku nggak pernah berfokus sampai bulan depan harus ngapain, itu nggak pernah. Jadi aku mikir besok aja. Oh besok malamnya kayaknya aku harus ini, siang ini, pagi ini, siang ini, sore ini. Gitu loh. Terus kalau tadi dapet cuan nggak dari TikTok gitu ya? Cuan kalau dari TikToknya sendiri itu nggak dapet ya. Maksudnya kan kalau YouTube kan dapet ya dari viewers gitu. Tapi kalau misalnya dari TikTok itu nggak dapet. Cuma biasanya dapet uang itu dari kerjasama brand-brand yang mau masuk ke konten kita gitu. Biasanya mungkin dari ada yang kerjasama
Kak, aku ngasih barangnya aja nih Kak, promoin gitu. Bisa juga. Tahap-tahap awal biasanya barter, sistem barter. Terus kedua, tahap kedua biasanya mereka tanya red card atau tanya apa namanya red card tuh, budgetnya gitu, per video gimana, kalau 2 video gimana, kalau video tambah snapgram gimana, kalau tim video snapgram foto gimana gitu. Jadi ada paket-paketnya gitulah ya, kayak menu gitu. Nah itu bisa kita enaknya kita bisa nentuin tuh seberapa aja gitu. Mau satu videonya mau segimana tuh kita bisa nentuin tuh. Misalnya satu videonya maunya 2 juta gitu, bisa. Satu video mau 5 juta bisa, satu video 7 juta bisa. Cuman ya harus sesuaikan juga sama engagement followersnya juga. Kalau misalnya followersnya cuma 10.000, ternyata satu videonya 5 juta, ya jangan juga ya guys gitu. Tapi kalau misalnya followers sudah banyak, ternyata udah deh kasih barter aja juga jangan juga gitu. Jadi ya harus pinter-pinter cari tahu dan negosiasi sih. Tapi dapat uang, alhamdulillah dapat. Gimana Arini menjawab ya? Aman ya, atau mau nanya lagi? Boleh. Oke, teman-teman, ada lagi? Oke, sama-sama. Sama-sama. Ayo, siapa lagi yang mau nanya, teman-teman? Satu lagi deh. Ayo, guys, jangan malu-malu. Berarti kalau misalkan dipisah begitu, oh ini ada nih, Zahwan. So, silakan Zahwan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin tanya Kak. Iya. Masalah konten ya. Kan seperti yang Kakak bilang tadi, Kakak tuh kadang sibuk gitu ya sama selain pekerjaan selain konten ya. Iya kan? Nah, pertanyaan saya tuh gimana cara bisa konsisten? Konsisten tuh maksudnya tuh bisa terus-terusan seiring jalannya waktu, bisa kontennya tuh tepat gitu. Biasanya kan kalau baru-baru kan kalau konten kreator baru tuh biasanya tuh itu sekali dikit udahan, selanjutnya lagi sebulan sekali gitu. Gitu aja gitu. Ya. Kalau konsistennya gitu membuatnya. Apalagi medianya juga terbatas atau gimana gitu. Kakak kan kalau dibilang memasak ya perlu banyak bahan juga. Gitu kan? Ya, itu aja pertanyaan Kak. Terima kasih. Sama. Oke, aku jawab ya Zahwan, gimana nih konsistennya buat pemula gitu ya. Karena aku juga awal-awal juga nggak fokus ke konten kreator, jadi aku juga awal nggak konsisten ya. Bahkan pernah aku diamkan selama setahun akun aku gitu. Cuman Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin, Allah kasih petunjuk langsung pas itu langsung viral ya. Jadi pas itu aku semangat gitu. Memulai gitu. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya beda lagi nih, kasusnya lain lagi. Kalau misalkan kasusnya ternyata memulainya aja udah susah Kak gitu ya, belum FYP gitu. Nah itu caranya adalah kita harus tahu apa yang kita mau lakukan dulu gitu. Kesukaan kita. Tadi kebiasaan dan kesukaan, makanya aku tekankan bahwa kita tuh buat konten itu dari kesukaan dan kebiasaan kita. Jadi insya Allah kalau misalnya kita hobi ya karena kita buat jadi kita senang kan melakukannya gitu. Nanti kalau misalkan udah tahu kesukaan kita, kebiasaan kita juga apa, nanti insya Allah akan konsisten sendiri gitu. Terus juga kita harus dirubah juga nih persepsinya gitu. Kalau misalkan kita mau buat konten itu akan ada manfaat yang diambil meskipun oleh 1 sampai 2 orang saja gitu. Jadi semangat itu yang harus dipupuk gitu. Karena kalau misalnya kita di rumah aja, kita akan kehabisan waktu. Mungkin sekarang kalian lagi nunggu gitu ya. Sekarang nunggu kerjaan, nunggu prodi kalian atau kuliah di mana gitu. Nah, mungkin kan bingung ya, nggak kerjain apa-apa gitu. Mungkin investasi untuk bisa lebih bermanfaat lagi adalah ya
membuat konten itu gitu di rumah atau enggak pas lagi kita nggak ada kegiatan. Itu sih yang bikin jadi semangat aku sekarang gitu. Kalau misalnya ditanya sekarang itu kok kakak masih bisa sampai konsisten sampai sekarang gitu ya, itu tuh karena benar-benar aku berpikir bahwa oh hari ini misal hari Minggu 2 Juli ini harus at least satu hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain agar ada pahala yang aku ambil selain ibadah-ibadah sholat wajib yang lain gitu loh. Jadi semangatnya di situ sih aku ambilnya gitu. Terus ya mungkin itu aja sih. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu kesukaan dan kebiasaan kita. Terus kedua itu adalah paradigma atau pemikiran kita untuk melakukan sesuatu itu harus dirubah, memikirkan manfaat untuk orang lainnya dulu. Nanti insya Allah semangat itu akan mengikuti seperti itu. Itu aja sih. Siapa tadi? Miftah. Zahwan. Bukan siapa tadi? Bener-bener Zahwan. Iya Kak, Zahwan. ya Kak. Ya. Oke, sorry. Nggak Ada apa-apa, jelas Kak. belum Zahwan atau ada pertanyaan yang belum kejawab? Kalau lanjutannya Kak, boleh dilanjutkan nggak? Boleh dong. Oke. Kalau masalah gitu tuh, ya sebelumnya saya lihat IG kakak gitu Kak, lihat IG ada izin ya Kak. Nah, kalau saya lihat tuh kakak tuh karena healthy hack gitu kan, ada collab gitu. Gimana menurut kakak tuh cara bisa kerjasama ya gitu? Apa Oke. dulu gitu? Kerja sama brand ya? Ya, kerja sama brand. Boleh ya Oke. gitu sebetulnya. Itu biasanya itu makanya harus kalau udah jadi content creator itu memang kalau misalnya secara teknisnya bisa kita buat, bisa branding diri dan lain sebagainya itu bisa dibuat tuh. Nah kalau misalnya kita udah oke, ternyata followersnya banyak. Bisa kamu nih, aku tanya deh, ya kalau bisa dijelasin agak bingung. Nih, kamu sukanya apa nih? Suka kebiasaan dan kesukaan kamu apa? Ya, boleh Zahwan. saya Kak. Waduh hilangnya ya. Sedang aja enggak ya? ML Kak, main ML. ML, Mobile Legend. GTA Kak, iya, Mobile Legends. Game ya? Game. Namanya laki Oke. antara game, enggak story WA gitu, story WA gitulah. Sorry, WA tuh maksudnya? Maksudnya. JJ Kak. Oh, JJ. JJ. Ya gitulah Kak, antara gitu antara Oke. JJ, story WA sama game, namanya laki gitu. Kalau nggak pun ya gitulah. Game-game gitu ya kayaknya ya. Iya, boleh game-game gitu sebutannya. Iya, itu banyak banget itu yang dikembangin kalau dari game gitu. Misalkan, oke, kalau misalnya kamu harus buat tuh dari game itu, kamu mau buat konten seperti apa, branding diri kamu seperti apa. Misalnya kamu di game itu kan biasanya ada khusus apa ya, kayak karakter khusus yang kita lebih condong, lebih bisa gitu, atau enggak tadi JJ ya, JJ itu apa sih? JJ apa ya? Nggak tahu JJ itu apa. Yang jeduk-jeduk itu kan? Jedag-jedug. Jeleduk. Nah, itu juga bisa tuh jedak-jeduk tuh kita create jedak-jeduk tuh di CapCut ya, CapCut ya. Di CapCut itu bisa berbayar loh kalau kita bisa bikin jedak-jeduk itu. Beneran deh. Itu bisa dibayar. Nah, di situ tuh biasanya pundi-pundinya gitu. Kalau misalnya kamu bikin konten tentang game, nah biasanya kalau misalnya kamu udah kuat branding kamu tentang game itu, kamu udah tahu kesukaan apa, terus audiens kamu juga tahu tuh, ternyata oh siapa namanya tadi, Zahwan, aku lupa terus sama orang. Zahwan ya. Jadi Zahwan itu ternyata Zahwan itu pemain game ML yang pinter bagian ini gitu. Atau enggak Zahwan itu yang lucu itu kan kalau main game gitu. Jadi harus ada branding dalam diri kita gitu loh. Nanti kalau misalkan orang-orang pada follow gitu ya, orang-orang pada suka sama konten yang kamu kasih, itu banyak kerjasama tuh, Kak, boleh nggak sih kerjasama, Kakak datang ke event kita, event game biasanya kan, event game gitu, atau enggak, Kak mau kerjasama aplikasi ini nggak, Kakak share video misal sebulan 15 video aja, Kakak dapat komisi tuh Kak, setiap bulannya Kak, gitu. 1 juta atau berapa juta gitu.
Itu tuh kalau misalkan karena game biasanya kan nggak mungkin ya produk-produk masakan. Iya, Biasanya betul. mereka tuh menyesuaikan, biasa mereka DM, Kak mau bekerja sama dong Kak gitu, barter aja Kak gitu, bisa nggak gitu. Kalau nggak biasa game itu kan biasanya apa ya, produk game ya. Apa ya kalau produk game tuh, Skin, nggak tahu deh. Nggak tahu deh. karena aku nggak suka game kali ya, mungkin ini promosiin game terbaru mereka gitu ya. Itu biasanya itu mereka DM langsung, jadi makanya harus kuat di branding dan buat kontennya dulu. Jadi ibaratnya bikin konten tuh kayak bikin rumah ya, perlahan dikit-dikit gitu. Kalau udah oke, orang pada datang tuh gitu. Tuh Zahwan. Oke, mantap. Wih, luar biasa banget. Itu Zakwan. Jadi bisa kamu bikin ini apa ya, biasanya video itu apa? Dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Berhasil Iya, betul. lah gitu. Nah, Ya kamu mungkin dari setiap video konten-konten kamu, game-gamenya kamu punya jargon lucu-lucu gitu kan. benar. Siap. Mungkin Atau Karegi itu siapa ya? Miau Ya, Aug, Miau Aug. Iya begitu kan. Mm. Kan kadang sekarang banyak gamers cantik-cantik. Nah itu mereka yang jual tuh selain mereka punya skill, mereka jual tampang, body dan lain sebagainya. Kan brandingnya seperti itu kan. Gitu. Atau enggak gantung, kalau misalnya kamu ngerasa kamu gantung, mungkin bisa di situ tuh brandingnya juga tuh. bisa tuh. Gitu. Benar-benar. Banyak banget sih sebenarnya ya, kayaknya ide kreatifnya tuh. Iya, terus juga harus kita amati gitu. Yang harus kita amati spesifikasi yang kita mau, kayak misalkan kita game ya, misalnya, berarti aku pengen kayak Just No Limit gitu. Bisa dilihat nih, Just No Limit tuh ternyata punya brandingnya seperti ini. Kenapa ya Just No Limit tuh bisa naik gitu? Awal-awal kan langsung followersnya banyak. YouTube, apa namanya tuh kalau di YouTube? Subscriber itu kenapa tuh sebegitu tuh, apa yang buat dia bisa terkenal, kenapa gitu kan. Nah itu bisa di situ tuh diidentifikasi dari situ gitu loh. Mantap. Gitu Zakwan, dicatat, nanti kamu coba testing pas kuliah. Nah kamu coba aplikasiin tuh biar story apa yang JJ itu bisa ini Iya, nggak ada. Wan gitu. Makin mungkin. Wan kalau main game mulutnya dijaga, Wan. Enggak kok, mulia jaga kok. Berkata-kata yang mulia, astagfirullah gitu. Ngegame sambil apa ya? Dengerin nih. Sambil denger murotal. Iya. Bisa tuh. mungkin ngegame tapi lebih islami gamenya, gimanain, atau enggak mungkin ngegamenya bisa sambil satu ngegame satu masak. Nggak ada yang tahu ya. Ada kan itu konten kreator. Oh iya benar, bisa tuh simulasi berjihad gitu misalnya. Ada, Wan. Siapa sih, Wan? Apa? Abi siapa itu? Abi Askia. Oh, ada ternyata. Ada. Tuh itu tuh dia dapat branding di situ, berarti ngambilnya. Astagfirullah. Kenapa, Bin? Enggak, maksudnya kalau dia main kan biasanya astagfirullah. Nah gitu tuh, Ban. Bahasa. Iya. Pakai bahasa Islami gitu Kak Neta. Jadi siapa Abi Askia tuh ya? Iya. Bisa dicoba. Begitu. Oke. Itu. Gimana Zakwan, udah cukup terjawab atau mau ada pertanyaan lagi untuk Kak Neta? Udah, kerepotan nantinya. Waduh. Ya, Oke, mungkin ada nih yang baru terpikirkan kesukaannya apa dan gimana, boleh langsung tanya, terus bisa kita kembangkan tuh dari situ, bikin gitu langsung nih, karena kesempatannya sekarang bagus banget nih guys, langsung aku kembangkan. Langsung praktek gitu ya Kak ya? Lempar Iya, ide, Kak. langsung eksekusi. Saking bagusnya, Pak Sutri pun jadiin konten, Kak. Pak Sutri? Pak Sutri? Davin gimana? Iya,
Sekarang kan Gimana, Vin? Gimana, Vin? semua konten tuh ada ya, maksudnya. Ya bahkan yang baru menikah pun Realita komedi Iya. masuk gitu ya. iya jadikan Iya. konten gitu loh. Iya, Saya iya. juga heran. Ya itu begitulah konten tuh. Mungkin tapi kan bisa jadi itu pasukannya bagus kan. Ya, alhamdulillah. Oh, bagus, benar. Atau kayak ya jangan deh ngomongin orang nanti. Oke, lanjut. Oke, gimana teman-teman? Mau ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tadi tuh yang suka nulis, tadi kan suka nulis, suka yang gambar, atau suka random things aja gitu guys, itu bisa tuh. Kayak sekarang karena mungkin teknologi kan makin berkembang ya, jadi kayak wadahnya jadi banyak banget gitu ya Kak ya? Benar, makanya yang aku bilang tadi, kita harus jangan jadi babu di antara semua. Jangan diperintah oleh babu gitu. Babu itu kan tadi konten, teknologi. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan itu semua gitu. Gitu loh. Jadi semakin banyak, semakin beragam, semakin kreatif, tapi semakin banyak yang nggak bisa disaring ya kayak. Betul. Oh, ya itu jadi catatan penting juga tuh teman-teman. Kalau misalnya pada akhirnya nggak boleh kita yang ibaratnya diperbudak sama teknologi gitu ya. Tapi benar banget. Kita teknologi kan kayak di-create sama manusia gitu. Jangan sampai kitanya yang ngebuat gitu, yang ini ya. Perbudak atau diperbudak. Oh, menarik sih. Jadi catatan tuh teman-teman. Untuk teman-teman, adik-adik tuh ya. Adik-adik yang baru. Kalau ada orang yang lupa waktu nge-game, berarti sudah diperbudak oleh game. Harus ingat waktu tuh. Masya Allah. Wan, ke masjid, Wan. Masya Iya, Allah. ntar lagi azan kok. Oh, gini. Gitu guys, itu aja prinsipnya, oke? Oke, teman-teman, karena mungkin sudah ini juga ya, sudah cukup juga ya waktunya, kurang lebih tadi 3 pertanyaan ke lebih gitu, tadi luar biasa. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada yang baru kepikiran setelah agenda ini selesai, boleh banget ya Kak ya, nge-DM via Instagram. Banget dong, iya insya Allah. Bilang ini aja, Assalamualaikum kakak, aku dari Factor atau Fahrenheit gitu. Langsung tuh, jalur ekspres tuh. Ya, karena kalau enggak gitu aku nggak bales guys. Karena banyak banget tuh pasti DM-nya. Enggak, cuman karena aku tuh malasnya DM-DM itu aneh-aneh banget gitu. Jadi aku malas buka gitu, tanya Assalamualaikum, gimana ya cara ngilangin jerawat, gitu loh. Satu deh Kak, pertanyaan paling aneh dari audiens deh gitu. Ada nggak yang, atau Kak bikin makanan deh terakhir ya, ini terakhir. Satu menu paling aneh, pernah ada nggak requestan aneh gitu dari audiens gitu? Ada nggak yang keinget nggak? Alhamdulillah sejauh ini aku karena nggak memperhatikan banget ya, nggak tahu gitu. Itu sih kekurangan aku gitu, kurang aware sama audiens sih. Jadi aku belum tahu deh mereka tuh. Tapi banyaknya tuh gimana ya? Banyaknya tuh pengennya tuh request masakan sehat, yang murah, yang gampang, yang enak, yang simple. Ya udah aku kasih, tapi mager. Oh ya bohong ya. Udah dikasih tuh yang mager ya. Tapi keren. Gitu. Banyaknya bilang, aduh aku udah nge-save-in semua video kakak, tapi kayaknya aku satu pun belum bisa buat karena bener-bener mager. Aduh, keren. Luar biasa ya. Sebenarnya itu tadi ya teman-teman, kalau misalnya atau adik-adik ya yang mungkin bisa banyak banget insight yang bisa diambil dari Kaneta gitu. Tadi kalau misalnya mau ada tanya-tanya langsung aja DM ke Kaneta terkait mungkin tiba-tiba kepikiran Kak caranya jaga pola makan yang sehat, apalagi kan sekarang liburan kan pasti makan aja kerjaannya tuh, atau ada tips-tips health lainnya, tips-tips kesehatan bisa banget langsung nanya atau DM ke Kak Neta di IG-nya apa Kak? @Neta yang pribadi atau enggak nih? Di mana guys? Bebas? Beda. Ide yang pribadi. Pribadi itu Neta Oka TV. Oke. Neta Oka TV atau langsung di situ boleh, di situ nanti di bio-nya ada akun sosial media aku untuk kerjaan itu ada di situ.
Betul. Boleh banget tanya apapun ya, selagi bisa bermanfaat untuk orang lain, aku tuh sangat welcome sekali guys. Itu asal jangan tanya aneh-aneh ya. Oke, mantep. Udah follow, oke. Zakwan udah follow, Kak. Siap, OTW fallback. Ya. OTW fallback, terus aku lihat nih orang kayaknya lagi ngapain nih, JJ-an gitu. Lagi jajan. Si G-nya kalau ini video JJ. Aduh, lucu banget ya adik-adik ini. Iya, itu mungkin cukup ya, cukup segitu ya. Oke. Kaneta luar biasa, keren banget insight-nya. Terima kasih banyak Kaneta udah meluangkan waktunya gitu dan berbagi ilmunya yang insya Allah pasti bermanfaat banget sih ini untuk adik-adik ya. Jadi buat yang belum datang itu harus di-sharing ya teman-teman ya, jangan berhenti di kalian, harus di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin emang belum berkesempatan bisa hadir di kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup seperti biasa ya, jangan lupa ini aku mengingatkan dari aku selaku perwakilan dari tim teman-teman Forsilam Pusat itu meminta kesediaan teman-teman untuk ngisi database yang ada di kalian cek aja IG Forsilam Pusat, di situ ada link database alumni. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar alumni-alumni itu semua terdata dengan baik, dan ketika ada ini sharing-sharing info, tiba-tiba besok pengen nanya tentang apa sih gitu, ilmu-ilmu yang kalian pengen tahu tentang tadi video JJ, gamers, dan lain, itu kita punya banyak alumni yang luar biasa gitu. Salah satunya adalah Kaneta yang bisa banget untuk kita minta bantuannya atau minta ilmunya gitu. Karena sekarang posisinya teman-teman alumni itu sangat tidak pelit lah ibaratnya untuk berbagi atau share ilmu gitu. Itu maka dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman atau adik-adik. Betul, itu. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa, ayo kita dokumentasi terlebih dahulu, teman-teman. Maka, yuk kita open cam. Jeng, jeng. Nih, Zafin ini ready. Aku pengen lihat deh, ini Ahwat dan Iwan sekarang. Zafin tuh ini banget, gamers banget tuh udah. Enggak, Kak, ini di komputer, Kak. David tuh info aja paling gamer. Berisik Kak, ya. tahu. Sambil live streaming tuh. Kagak. Kak. TikToknya banyak followernya Kak. Ferry itu ada juga. Oh, wah, keren. Aku lupa ya, aku nggak ngasih background tapi. Ayo teman-teman yang lain, ayo open cam. Yasmin, Nazwa, Askia, Arini, Salma. Ketua Osma on cam. Mana Ketua Osma? Siapa Ketua Osma? Yasmin. Oh, Yasmin Ketua Osma Ahwat ya? Apa Iwan Ahwat? Serius nih, yang benar. Oke, teman-teman. Ini yang mau open cam cuma sampai Zakwan doang nih sama Zafin. Davin. Miftah nggak mau open cam. Oh, Masya Allah, Yasmin. Ya, yang lain teman-teman. Ya, David cengir nih. Enggak tahu aja, dia harusnya tahu kan saya panggil. Ya, oke, ini ya. Udah ya teman-teman, ada yang mau open cam lagi? Cukup ya. Jalan-jalan, Kak. Oh, Di mobil. Ayo guys. Open. Pause. Jadi perintah gitu sih. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya angkatan kalian apa? Ada nggak 8 atau apa gitu gaya angkatan? Nggak ada. Gaya angkatan. Min, gimana, Min? Ada gayanya katanya, Kak. Ada gayanya. Oh iya ada, boleh. Gimana tuh gayanya biar? Kumaha, Min? Kumaha? Enggak ada. Udah biasa aja, Kak. Oke, boleh. Gini aja, kita buat sendiri. Apa? F. Oh iya, benar-benar sih paling F. Kamu nggak bisa kan sambil ini. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kak Neta ya selaku pemateri. Semoga sehat selalu Kak Neta. Semoga sukses lancar setiap urusannya dan selalu dalam lindungan Allah lah kalau aku mendoakannya itu. Sebelum kita tutup ya teman-teman, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku tutup, mohon maaf, aku selaku host moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan kata
dan perilaku ya yang kurang berkenan. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Kasih Kak. Semuanya. Kasih Kak. Siap. Terima kasih Kak Neta. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.